Dok, kita lanjut lagi nih podcast ya. Ya, Terima jumpa lagi kasih. kita ya. Iya, terima kasih sebelumnya atas waktu di tengah kesibukan dokter ini. Nah, melanjutkan yang podcast sebelumnya, Dok. Dokter kan SMP-nya SMP 1 ya. Kalau SD, TK di Takewan juga? Iya, SD dan TK saya di Takengon juga, Bang. TK saya di TK Asia, kemudian SD-nya saya di SD 1, Bang. Ya. Dan waktu itu sudah berdagang ya, dikenalkan orang tua, jualan anak gombal. Terus secara akademik waktu itu gimana? Menonjol juga kah? Kalau TK mungkin karena masih kecil jadi lebih banyak bermain ya, Bang ya. Ya, namanya Kalau juga SD, anak-anak ya. ya, kalau SD sebenarnya saya dibilang pintar-pintar kali juga enggak. Ketika SD saya kalau nggak salah saya menduduki peringkat keempat SD, Bang. Hmm, keren juga. Ya, Peringkat 4. peringkat 4. Terus apa lagi waktu pas SD? Fase SD itu ya selain jual anak gombal, kebetulan ayah saya dan ibu saya itu berdagang, jadi kan banyak jual permen-permen anak-anak di toko. Jadi ada permen-permen baru itu selalu saya bawa ke sekolah itu, Bang. Jadi teman-teman tuh pada istirahat, jam istirahat tuh pada bermain. Kalau saya nggak, jam istirahat saya jualan. Ya, karena kan di rumah toko ya di bawah, di atas jual makanan, kuliner. Jadi Iya, terlibat dan dilibatkan orang tua. iya. Dokter ini berapa bersaudara? Karena sebelumnya kan disebutkan ada si kecil, adik artinya. Kami 5 bersaudara, Bang. Ya, Laki-laki satu, 4 perempuan. Jadi dua di atas saya, nomor satu, nomor dua itu kakak, nomor tiga itu abang laki-laki, nomor empat saya, dan nomor lima perempuan, yang si ya, kecil perempuan. itu yang sama-sama di Padang. Waktu pas Ya, dokter ini lanjut kedokteran, adiknya juga kuliah. Kedokteran juga. benar. Adik saya kebidanan, Bang. Oh, kebidanan sama-sama medis nih ceritanya. Makanya butuh biaya besar dan menyikap itu dokter ini juga berjualan ya pas di Padang nambah-nambahin Ya, jajan dan bantu ya. Memang orang tua. ketika itu, Bang, ini saya cerita sedikit. Ketika saya dan adik saya kuliah, itu kebetulan memang ekonomi keluarga itu sedang merosot. Jadi yang awalnya eh, ayah dan ibu saya itu membuka restoran. Kemudian pada saat kami berdua berkuliah, itu kebetulan restorannya sudah mulai menurun penjualannya. Jadi secara tidak langsung akhirnya orang tua saya mencari kedai yang lain berupa kecil-kecilan seperti warung gitu, Bang. Kebetulan warungnya dulu pas di depan rumah sakit RSUD. Jadi ya untuk membiayai kami kuliah ya terpaksa orang tua saya melanjutkan dengan membuka warung kecil-kecilan, Bang. Jadi secara tidak langsung kan saya merasa saya pun harus banyak membantu orang tua saya untuk supaya bisa melanjutkan kuliah saya dan adik saya. Ya, paham situasi orang tua, makanya berinisiatif untuk meringankan. Coba tadi berjualan sepatu, baju, tas ya. Ya, dan Iya, Bang. orang tua kan berdagang, mengenalkan, mengajarkan, dan melibatkan anak-anaknya termasuk dokter Rini berdagang. Selain itu apalagi nilai nilai yang ditanamkan orang tua dan bagaimana orang tua mengasuh dokter ini bersaudara. Jadi eh, basic sebenarnya orang tua saya kalau papa saya, ayah saya itu sebenarnya tamat SD ya, Bang. Cuman Tamat tamat SD. SD. Ya, cuman tamat SD. Papa saya SR kalau dulu namanya sekolah Iya, rakyat. Nah, kalau ibu saya itu SPG, itu, Bang ya, sekolah tinggi agama. Jadi kalau yang lebih diutamakan yang diajarkan orang tua saya sebenarnya orang tua saya itu tidak
tidak mengajarkan misalnya Rini kamu harus ini ya dapat juara ya, kamu harus buat PR setiap enggak pernah Bang. Kami dulu tidak pernah diajarkan untuk disuruh rajin sekolah atau harus buat PR atau nilainya harus bagus, tidak pernah. Cuman kami melihat dari kehidupan sehari-hari dari orang tua kami. Misal contoh seperti ayah saya, papa saya dan ibu saya. Kalau misalnya ada bersaudara, ada acara, itu kami selalu dibawa kemana-mana. Untuk apa? Tujuannya pastikan untuk mengenal saudara-saudara dan untuk kami pun bisa bersosialisasi, bukan hanya di rumah saja, jualan saja, belajar saja. Jadi kami pun diajarkan untuk bersosialisasi. Kemudian yang kedua, almarhum ayah saya itu secara tidak langsung mengajarkan, dulu saya ingat zaman saya masih kecil itu mungkin kendaraan mobil itu masih sangat-sangat jarang, Bang. Jadi bila kami kebetulan ada pergi ke suatu tempat dan di tengah jalan itu jumpa dengan orang atau nenek-nenek terutama atau kakek-kakek yang sedang jalan kaki, itu biasanya papa saya pasti eh, mengangkut atau menaikkan eh, kakek-kakek atau nenek-nenek tersebut untuk bisa ikut supaya dia tidak jalan jauh karena memang pada zaman dulu kan kendaraan umum pun jarang ya Bang Yusadi. Iya, iya Jadi betul. memang mana-mana banyak masyarakat kita yang masih berjalan kaki, naik sepeda begitu ya Bang. Iya, Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, almarhum ayah saya juga dan ibu saya itu mengajarkan sering berbagi dengan orang. Nah, kalau almarhum bapak saya dulu karena sering ke pasar, Bang, jadi bapak dulu sering membagi-bagi makanan, sayuran ke teman-teman dia yang di pasar. Jadi orang-orang di pasar sangat senang kalau udah datang bapak berbelanja ke sana. Jadi dibagi-bagi lontong, bagi mie, bagi sayur-sayuran yang sudah dimasak. Kemudian kalau ibu saya juga seperti itu, dia juga nggak mengajarkan, tapi secara nggak langsung kita melihat tingkah laku mereka yang sering datang saudara untuk ada apa di rumah, dikasih kue, dikasih makanan, ada yang perlu bantuan, kita memang belum ada, tapi kita kasih sedikit bantuan berupa materi ya seperti itu, Bang. Jadi secara langsung sebenarnya tidak ada diajarkan harus seperti tidak ada. Cuman kami belajar dari keseharian orang tua. dengan kata lain, mengajarkan dengan contoh, dengan ketauladanan. Jadi Ya, bagaimana berinteraksi, bersosialisasi, kepekaan sosial ini ditunjukkan langsung oleh orang tua. Juga dermawan, bersedekah, ya, untuk ya, peduli, kurang lebih seperti itu ya. ya betul. Ya, dan pas dokter Rini kuliah, ini kakak, abang kuliah juga waktu itu. Waktu itu tidak, Bang, karena Sudah selesai. eh, ya sudah selesai. Kebetulan kakak saya dan abang saya tuh umurnya jaraknya jauh dengan kami. Jadi mereka sudah selesai. Mereka juga banyak membantu untuk membantu sistem perkuliahan kami dari segi materi, dukungan, banyak membantu. Ya, karena memang diajarkan tadi. Jadi saling peduli, saling bantu, dan semuanya sarjana. Begitu ada yang selesai, adik-adiknya lanjut kuliah karena mereka sudah bekerja, punya penghasilan, membantu orang tua juga. Ya, jadi memang sebelum kuliah dulu ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya Bang, apalagi sekolah spesialis memang lebih banyak waktu habis di rumah sakit. Jadi memang hal pertama yang perlu ditekankan jika memang mau mengambil spesialis harus ada persetujuan pasangan dulu. Jika suaminya yang ngambil berarti harus ada persetujuan dari istri. Istri yang ngambil sekolah berarti harus ada persetujuan suami. Karena lebih banyak waktu habis di rumah sakit, jadi pasangan harus betul-betul Bisa paham, memaklumi, ya bisa bisa paham, paham. memaklumi, menggantikan Bisa peran paham. istri di rumah atau sebaliknya. Ya, ya, dan otomatis ya itu tadi di 3 semester pertama itu memang sangat-sangat sibuk, jadi suami eh, mengcover, harus mengcover semua
yang istri atau suami lakukan itu harus di cover dengan single parent. Kemudian yang kedua itu orang tua kita tadi ya memang kebetulan Alis, bapak saya itu udah almarhum. Jadi tinggal ibu saya. Jadi ibu saya memang sangat mensupport saya dan saya memang minta izin karena memang seperti itu tadi dengan jangka waktu yang panjang sekolahnya pasti kita membutuhkan orang-orang terdekat sekitar. Bukan hanya dari segi seperti yang kita jelaskan kemarin ya Bang, menjaga anak, menjemput-jemput sekolah, tapi juga otomatis memang dari segi materi harus sangat-sangat dipikirkan. Apakah dari segi materi tabungan kita cukup atau tidak? Atau kita kan nggak tahu nih Bang, dalam masa pendidikan kita 4 tahun, 3 tahun setengah, apakah nanti ekonomi kita stabil? Otomatis kan tidak, karena kan kita tidak bisa aktif untuk mencari materi. Jadi kita harus minta izin dengan orang tua, dengan seperti saya, orang tua, abang saya, adik saya, kakak saya, semuanya itu kalau saya sudah bilang kalau saya tidak cukup uang pendidikan saya, apakah ibu, kakak, abang saya, semua adik-adik saya bisa membantu saya dalam segi materi. Nah, itu memang sudah didiskusikan dari awal sebelum saya sekolah, Bang. Jadi memang semuanya sangat-sangat membantu saya dari mertua, ibu, kakak abang, ipar saya, semuanya pokoknya sangat-sangat membantu saya dalam masa pendidikan saya. Ya, apapun ceritanya keluarga ini supporting utama ya. Ya, itu Termasuk dalam paling-paling. hal menutupi tadi pas emergency, perlu duit, kebetulan rekeningnya lagi kosong. Ini mau minta tolong ke siapa selain keluarga? Ya, betul, Pak. Dan dokter ini kan spesialis paru. Bisa dijelaskan nggak dok? Sebetulnya paru ini apa? Gejalanya, penyebabnya, dan kondisi sekarang. Jadi paru di Takengon itu sebenarnya sangat-sangat berperan besar ya, Bang. Karena memang cuaca kita di sini kan dingin. Dan dingin pasti cuacanya lembab, sehingga bisa menimbulkan banyak penyakit di Takengon. Salah satunya penyakit paru. Nah, penyakit-penyakit paru yang perlu kita ketahui pasti kan banyak yang pengen tahu apa sih gejalanya ya Bang ya dari penyakit paru. Kalau penyakit paru secara umumnya itu biasanya gejalanya batuk. Batuknya itu bisa batuk kering, bisa batuk berdahak, bisa batuk berdarah, kemudian bisa juga diikuti dengan sesak nafas. Sesak nafas ini juga bisa kadang-kadang pasien merasa dia nggak merasa sesak, tapi menyesak gitu, Bang. Tapi kalau kita ukur secara alat, namanya oximetry, itu saturasinya turun. Jadi banyak pasien saya kayak itu, dia merasa nafas saya berat dok, tapi dia nggak merasa sesak. Tapi kalau kita ukur oksigenasinya di dalam tubuh, di dalam parunya memang sebenarnya sudah kurang. Kemudian adanya bunyi nafas menciut seperti seruling gitu bang, it, ataupun bunyi nafas yang seperti apa kita bilang kayak kodok gitu ya, rock rock. Nah, kemudian ada juga nyeri dada, lalu diikuti juga bisa dengan demam yang hilang timbul, ataupun bahkan demamnya juga kalau ada penyakit-penyakit akut ataupun sudah lama itu bisa demamnya demam tinggi. Kemudian ada juga beberapa penyakit yang bisa menyebabkan pasien keringat malam. Padahal pasiennya malam hari dia tidak ada aktivitas, tapi dia tetap mengeluarkan keringat yang berlebih. Nah, kemudian juga adanya penurunan nafsu makan. Karena menurun nafsu makannya, otomatis pasiennya bisa terjadi penurunan berat badan juga. Oke, jadi pengaruh alam, karena ini daerah pegunungan, cuaca dingin, apalagi nih penyebabnya? Penyebab lain itu kita menyangkut aktivitas yang sering kita lakukan di Takengon. Contohnya yang pertama itu niru. Kalau Abang tahu niru ya orang Gayo udah pasti Ya, tahu niru. Niru adalah membakar kayu untuk menghangatkan badan karena di sini dingin. Nah, itu memang kebiasaan dari nenek moyang kita dan beberapa orang memang melakukan hal itu sampai sekarang.
Nah, kenapa bisa? Karena kayu yang dibakar tadi kan menimbulkan asap, Bang. Nah, asapnya itu banyak ya, bukan sedikit banyak. Dan di dalam rumah kebanyakan dilakukan, otomatis asapnya terkepung di dalam ruangan. Karena Yang nggak secara, keluar. ya, yang secara tidak langsung kita hirup terus-menerus setiap hari. Nah, itu Ya, merupakan faktor resiko terjadinya penyakit paru itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merokok, Bang. Udah pasti ya. merokok ya. Apalagi iya merokok karena memang di sini dingin mungkin itu juga salah satu alasan untuk mengurangi dingin dengan merokok biasanya bapak-bapak di sini ya. Otomatis saya seperti itu tadi kalau merokok sebenarnya yang membuat bahaya bukan hanya saja si perokoknya tapi juga perokok pasif istilahnya ya Bang. Ya, Perokok pasif itu adalah perokok yang menghirup asap dari si perokok itu perokoknya. sendiri. Iya, Ya, contohnya ya lingkungan mereka ya, teman-teman kantornya, kemudian istri, ada orang tua di rumah, ada anak-anak, dan yang lainnya. Nah, dari kalau merokok ini malah yang paling sering ibu-ibu datang berobat ke tempat saya, itu eh, suaminya tidak merokok, Bang. Tapi dia punya gejala paru. Ternyata dari pekerjaannya ternyata si ibu ini dia di dalam kantornya lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Jadi otomatis yang laki-laki ini hampir 80 hingga 85%-nya memang merokok. Jadi asap rokoknya terkepunglah di dalam ruangan dan itu juga merupakan faktor risiko karena secara tidak langsung ibu tadi setiap hari menghirup asap rokok yang terkepung di dalam ruangan dia. Jadi bang, ya. ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga mirip dengan yang pertama tadi, cuman yang ketiga ini memasak dengan kayu bakar. Nah, itu juga kebiasaan orang kita ya bang. Apalagi terutama mungkin masyarakat-masyarakat yang masih tinggal di daerah yang dingin, pegunungan, ataupun yang biasanya kita kalau di kebun ya bang, biasanya kita masih banyak yang memasak dengan kayu bakar. Nah, memasak kayu bakarnya sama aja dengan nirubang. Pasti kan menimbulkan asap yang banyak. Dan asapnya pasti terkepung juga di dalam ruangan yang secara tidak langsung selalu kita hirup. Nah, itu juga merupakan faktor risiko. Kemudian yang keempat, aktivitas yang sering kita lakukan itu menggongseng atau mengsangrai kopi, Bang, yang masih manual ya. Memang Ya. beberapa ada yang sudah dengan menggunakan mesin, tapi banyak juga yang masih menggunakan tradisional dengan cara mengsangrai sendiri kopi tersebut. Nah, bahan bakarnya seperti itu tadi kan, Bang, Kayu dengan ya. kayu bakar tetap, ya dengan kayu Ikut bakar. Jadi, menyumbang. iya, jadi ada pernah juga pasien saya dia bekerja di pabrik kopi itu, Bang. Pabrik kopi yang dia tugasnya mengsangrai kopi, tetapi pabriknya itu ventilasinya tidak ada ataupun kecil. Jadi otomatis dia secara tidak langsung menghirup asap dari kopi, sangrai kopi tadi dan dari kayu bakar tadi secara terus-menerus. Sehingga dia menyebabkan sakit paru pasien saya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kebiasaan orang kita itu berkebun ya Bang Yusadi ya. Ya, Jadi banyak yang mensemprot hama, menyemprot hama dengan tidak pestisida. memakai masker. Iya. Tapi ada Ya, juga emang masker, masker oke. tetap juga sakit Bang Yusadi, tapi Tadi maskernya yang poinnya pakai salah. masker ya. Jadi Iya, walaupun jadi nyemprot, pakai tetap untuk masker. keamanan pakai masker mestinya. Ya, tapi jangan salah juga Bang Yusradi. Ada juga pasien saya pakai masker, dia kena juga sakit paru. Kenapa? Karena maskernya itu masker yang hanya terbuat dari kain. Jadi Ya, otomatis tetap saja masuk ke dalam saluran nafas. Yang sebaiknya dipakai itu memang masker medis. oke baik. Berbicara angka selama jadi spesialis paru, dan ini kan dokter ini kerja di 3 rumah sakit. Berapa banyak pasien paru ini? Sebenarnya pasien paru itu tadi Bang, karena kegiatan kita yang tadi faktor risikonya banyak Hmm. mengarah ke sana, kemudian cuaca kita di sini juga mengarahkan ke penyakit paru juga. Jadi
sebenarnya penyakit paru di Takengon ini menurut saya ini memang tidak ada angka, tapi menurut saya sebenarnya bisa mencapai angka 60%. Oke. Ini dari pasien yang ditangani ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tambah tadi Ya, selain faktor alam, kebiasaan, terlebih tadi merokok. Merokok ini kan di mana-mana ini, di rumah, di kantor, bahkan di rumah sakit pun ya, di ya, menasah, di masjid, di ruang publik yang lain, kafe-kafe, restoran, hotel. Ya ini yang masih ada kebijakan komprehensif ke ya, arah sana, menyediakan ruang khusus buat perokok, termasuk rumah-rumah bagaimana disiapkan ada pembuangannya seperti rumah-rumah di Eropa ini, termasuk untuk WC dokter ini. Kalau di ya, Eropa ini kan WC-nya terpisah antara tempat mandi, wastafel sama tempat buang air besar atau air kecil. Jadi WC-nya itu nggak basah. Ya saya pikir mm, itu juga menyumbang kelembapan ya. Kalau kita kan semuanya di situ, jadi basah terus ya WC-nya. ya. Perhatikan sanitasi lingkungan ya, Bang. Iya, iya, iya. Oke. Melihat situasi ini, tentu kalau diperhatikan media sosial dokter ini kan terus mensosialisasikan ini ya dalam bentuk Iya, video iya. pendek. Hmm. Jadi Ya, saya memang kebetulan saya sebenarnya sebelumnya belum ada membuat edukasi di sosial media. Saya terinspirasi salah satunya karena Abang. oh gitu ya. Terima kasih ya. Karena saya Iya, pikir ya seperti itu. Eh, saya pernah baca dari hadis Bukhari kalau amal jariah itu salah satunya dengan kita memberikan ilmu pada orang ya, lain ya Bang, membagikan ilmu. Jadi saya terpikir eh, Abang bisa membagikan ilmu ke masyarakat. Berarti itu merupakan salah satu amal jariah. Jadi saya pikir pun kemarin juga ada salah satu dokter yang membuat edukasi di sosial media, tiba-tiba mereka dia meninggal. Jadi ya saya pikir juga, oh ini kan salah satu untuk amal jariah. Jadi saya pun mempersiapkan diri salah satunya dengan itu Bang Yuswadi ya. Mana ya. tahu saya tiba-tiba nanti nggak ada lagi, setidaknya mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya memulai edukasi melalui Facebook, Instagram, TikTok, Snack, supaya masyarakat-masyarakat kita, khususnya orang Takengon, orang Gayo, lebih tahu ilmunya, kemudian bisa mencegahnya, dan berhati-hati. Begitu Bang Yusradi. Oke, dan kita anggap juga podcast ini bagian dari ibadah kita. Kemudian bekal Amin. pulang kita dan mudah-mudahan jadi amal jariah kita yang semata niatnya ibadah karena yang di atas. Ya, Jadi betul. kalau sudah tulus ikhlas, kita pun nggak ada beban, dong. Dan Ya, apa ya, perasaan tenang, kita nggak ada capeknya. Yang ya, mudah-mudahan ini juga dari sisi informasi bisa menginformasi masyarakat sehingga ada public awareness. Jadi ini jadi langkah bersama karena ini jadi tanggung jawab kita bersama untuk ya. generasi kita yang lebih baik ke depannya. Sebagai closing, ada pesan yang mau disampaikan? Ya, saya pertama sudah pasti saya berterima kasih, Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya kesempatan dan memperlancar urusan saya dari dulu hingga sekarang hingga bisa eh, menjadi apa yang saya cita-citakan sekarang. Kemudian memang tidak luput dari itu adalah peran besar dari orang tua saya, almarhum ayah saya. Semoga dia diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Amin. Kemudian ibu saya itu memang sangat-sangat mendorong saya untuk menjadi seperti sekarang ini karena ibu saya yang selalu memotivasi saya baik dari segi eh, nasihat, dari segi materi dan semuanya. Kemudian dari suami saya juga yang penuh pengertian, bisa sabar menanti istrinya yang selalu sekolah, tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai istri ketika saya sedang bersekolah. Kemudian juga saya sangat berterima kasih kepada ibu mertua saya yang juga selalu mensupport saya, yang selalu
ikut juga berperan terhadap eh, aktivitas untuk membantu menjaga anak saya ketika saya sedang bersekolah. Kemudian tidak luput lagi, saya sangat berterima kasih juga kepada kakak-kakak saya, abang saya, adik saya, kakak ipar saya, abang ipar saya, dan semua keluarga besar Rakanayu dan keluarga besar Umarsa. Begitu juga dengan tante saya, bibi-bibi saya yang sudah mensupport saya, memberikan segala hal bantuan dari segi dorongan, motivasi maupun materi. Jadi dulu Bang Yusradi memang adik saya itu ketika saya sedang bersekolah, kan anak saya kemudian di Takengon. Jadi anak saya yang perempuan, si kakak, itu memang lebih banyak waktunya itu di Jagong, Bang Yusradi. Jadi ketika itu adik saya yang kecil itu merupakan bidan desa di sana, di Jagong. Jadi yang perempuan lebih banyak waktunya tinggal bersama adik saya yang paling kecil bersama ibu saya, Bang Yusradi. Nah, si abang itu lebih banyak waktunya di Takengon bersama ibu mertua saya dan suami saya. Jadi memang semua keluarga itu berperan penuh. Jadi bolak-balik ya, Takengon, Medan, antar jemput, terus ke Ya, Jagongnya, jadi ke Takengon, begitu ya prosesnya. Kalau tadi dengar yang si kakak dengan lebih banyak dengan adik dokter ini ya. ya dengan ibu, adik saya dan ibu di Jagung. Sementara anak laki-laki saya itu tinggal di rumah mertua bersama bapaknya. Jadi kalau suami saya mau bertemu dengan saya ke Medan, Bang Yusradi, itu suami saya jemput anak dulu ke Jagung, baru berangkat ke Medan. Jadi memang saya sangat berterima kasih juga dengan adik saya karena dengan dia yang memiliki anak memang masih 2 tahun, anak saya juga 4 tahun, memang sangat-sangat sibuk dia. Dan terima kasih kepada teman-teman saya yang banyak membantu saya selama saya di masa perkuliahan dulu. Khusus buat masyarakat. Untuk masyarakat, hmm, memang ya seperti itu tadi ya, di mana kegiatan-kegiatan yang sudah saya jabarkan tadi yang sering kita lakukan, saya harap memang lebih baik kita memakai masker. Itu yang pertama kalau terpapar dengan asap yang banyak. Kemudian maskernya diperhatikan adalah masker medis. Kemudian yang kedua, memang masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat yang sering merokok, otomatis diharapkan dihimbau untuk berhenti merokok supaya kita tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Itu Bang Iya, Yosedi. oke, baik. Terima kasih banyak. Ini dokter ini sangat luar biasa pengalamannya dan mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat, terutama tadi menyangkut paru, ada kesadaran bersama, ada langkah bersama, karena apapun ceritanya, ini jadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya berbicara Takengon, Aceh Tengah atau Gayo, Aceh, tapi dimanapun, ya Indonesia secara umum, yang menonton podcast kita ini, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi dan jadi pemikiran banyak pihak, sehingga ada langkah perbaikan, antisipasi, dan upaya bersama. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Amin. Amin. Ah, dan tadi khusus untuk Bapak, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan apa yang dokter ini lakukan sekarang, termasuk obrolan kita ini juga, ya insya Allah nanti nyampe pahala jariahnya buat orang tua juga. Berkahnya, insya Allah. Amin. Ya, baik dokter ini, sehat terus, sukses terus. Dan doa terbaik juga buat dokter ini semoga dilancarkan dalam beraktivitas dan membantu masyarakat banyak, insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yusadi. Ya, sama-sama.